Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teknik Pamungkas yang insya Allah berkah untuk semua. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi dari menu NVR merek Hikvision 16 channel. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang terus. Selanjutnya, mari kita simak videonya. Langkah pertama, kita klik kanan pada layar monitor, kemudian klik kiri menu. Setelah tampil menu program di atasnya ini, ada 4 item. Untuk langkah pertama kita klik configuration. Pada menu configuration ini adalah sistem program NVR-nya yang berisi general, user, exception, network, kamera, dan record. Langkah yang pertama selanjutnya kita klik general. Pada menu general ini ada sistem date, yaitu nominal, nomor-nomor tanggal, bulan, dan tahun. Kita untuk pertama harus mengisi tanggal yang pertama kali disetting, bulan, dan tahun. Selanjutnya kita isi jam. Jam ini dari jam 00 sampai jam 24 menit dan detik. Untuk resolusi ini adalah resolusi penggunaan monitor. Jadi kalau menggunakan TV monitor yang lebih besar, kita pilih yang resolusi yang lebih besar, disesuaikan dengan resolusi kemampuan TV-nya. Selanjutnya, login password ini adalah untuk mengunci password yang di awal-awal itu ketika kita membuka menu program, supaya tidak muncul password pada layar monitor. Selanjutnya kita masuk ke menu user. Menu user ini adalah menu untuk membedakan user admin dan user biasa. Untuk NVR ini hanya user admin aja yang diisi. Kalau mau mengisi user tambahan, klik di atas sebelah kiri ini, klik ADD, kemudian klik untuk izin, klik password admin untuk izinnya, biar bisa mengisi user-user yang lainnya. Setelah mengisi password admin, kemudian klik OK, nanti kita diarahkan untuk mengisi user-user yang selanjutnya. Lanjut ke menu exception. Menu exception ini adalah untuk menandakan atau men-setting notification. Jadi kita bisa mengisi buzzer alarm, notifikasi surveillance center, send email, trigger alarm output, dan normal linkage. Nanti kalau kotak-kotak poin-poin ini dicontreng, akan muncul trigger bunyi alarm ketika settingan-settingan yang tertera di poin ini sedang kita gunakan.
Kemudian lanjut ke menu network. Pada menu network ini kita diarahkan pilihan DHCP atau enable atau disable. Kalau DHCP nya di enable, pencarian untuk pengisian nomor-nomor IP nya ini akan dilaksanakan secara otomatis oleh sistem NPR nya. Jadi ketika NPR nya disambungkan ke kabel LAN yang sudah ada internetnya dari modem utama, maka nomor-nomor IP address ini dan server ini akan dideteksi secara otomatis. Seandainya kita pilih disable, kita harus mengisi nomor-nomor IP dan nomor-nomor DNS servernya secara manual. Yang sebelumnya kita intip dulu dari jaringan LAN yang ada untuk disesuaikan IP addressnya. Lanjut ke menu HIP Connect. Pada menu HIP Connect ini ada pilihan enable dan disable. Nah, untuk selanjutnya kalau kita ingin koneksi ke handphone, menu ini kita harus enable. Setelah menu ini di enable, akan status koneksi internetnya akan menjadi online. Setelah status internetnya online, ketika kita klik apply akan muncul barcode. Nah, barcode ini yang kita scan dari handphone. Untuk pengisian alamatnya setelah handphone kita isi software HIP Connect dari Play Store. Lanjut ke menu email. Pada menu email ini adalah berfungsi untuk laporan jarak jauh. Jadi ini termasuk sistem keamanan yang akan melaporkan kalau NPR ini kita setting sistem keamanan. Contoh soal, misalkan kamera nomor 1 depan mau diisikan sistem keamanan, yaitu keamanan dalam hal membuka pintu. Nanti di settingan selanjutnya ada settingan motion detection. Nah, di settingan motion detection itu kita tandain pintu dengan tanda yang disediakan dalam sistem NPR ini. Nanti ketika pintunya bergerak, maka sistem keamanan dari yang kita setting itu akan bekerja, yaitu alarm di NPR akan berbunyi dan di menu monitor akan tampil pop-up satu kamera itu nomor 1. Dan kalau kita isi alamat emailnya ini, yaitu alamat email dari alamat email yang kita buat khusus untuk NPR ini, kemudian di select receivernya, receiver 1 sampai receiver 3 ini adalah alamat email tujuan untuk yang
dilaporkan dari email khusus NPR ini. Misalkan receiver 1 email kita, receiver 2 email manager, receiver 3 email supervisor. Nanti setelah kita klik apply, maka sistem keamanan laporan jarak jauh via email ini akan bekerja. Selanjutnya kita masuk ke setting kamera. Pada menu IP kamera ini adalah untuk men-setting IP address kamera. Di sini kita menggunakan menu kamera IP cam merek Vision. Misalkan kita mau men-setting IP cam-nya, kita tandain kotak yang kosong ini, kita contreng misalkan IP cam nomor 1. IP nomor 1 ini IP-nya langsung otomatis tertera. Kalau kita mau edit, nanti akan keluar menu seperti ini. Kalau misalkan IP cam-nya merek lain, ini kita setting editing metodenya plug and play, yaitu secara otomatis mendeteksi IP cam. Jadi untuk menu IP cam ini adalah untuk memasukkan, menu kamera ini adalah untuk memasukkan alamat IP cam yang akan kita pasang di NPR ini. Kalau kita klik secara plug and play bisa, maka secara otomatis IP cam ini akan support tampil di layar monitor NPR ini. Kalau plug and play tidak bisa, kita mengisinya secara manual. Lanjut ke event. Pada menu event ini, ini menu event yang tadi ini adalah untuk men-setting motion deteksi. Jadi tadi yang kalau kita tandain pintu ini, ada beberapa titik yang bisa ditandain. Nanti kalau pintu ini bergerak, maka sistem keamanan akan bekerja yang tadi kita setting seperti di email laporan jarak jauh. Misalkan pintu ini terbuka, maka alarm NPR akan berbunyi dan layar monitor akan pop up satu layar di kamera 1 ini. Dilanjutkan dengan laporan email jarak jauh, mengirim gambar dari kamera nomor 1 ke email-email yang kita isikan. Kemudian lanjut ke menu record. Menu record ini adalah berisi kapasitas harddisk yang digunakan. Di sini menggunakan kapasitas harddisk 4 tera. Lanjut ke schedule. Nah, schedule ini adalah metode sistem perekam yang akan kita pilih. Ada continuous, event. Nah, kalau di continuous ini adalah akan merekam secara terus menerus dalam 24 jam. Kalau menu event ini ada yang di stop rekamannya sesuai event motion saja. Ketika event motion diterapkan, maka kalau tidak ada gerakan dalam kamera target atau area yang ditargetkan di kamera, tidak ada gerakan,
sistem record ini akan berhenti. Nanti ketika ada gerakan di target area, maka sistem record ini akan merekam. Lanjut ke parameter. Untuk parameter ini adalah mainstream, jenisnya video, resolusinya bisa dipilih. Kalau ini kan kamera 1 4 MP, frame rate. Nah, frame rate ini adalah ketika mainstream ini adalah untuk di layar monitor. Kecepatan di layar monitornya di setting 12 frame per second. Untuk 12 frame per second adalah cukup sebagai standar untuk CCTV. Lanjut ke substream. Substream ini adalah menu untuk menampilkan di handphone atau jarak jauh. TIC 12 fps juga, itu sudah cukup untuk standar tampilan layar monitor untuk di handphone. Jadi di handphone sistem mainstreamnya 12 fps, substream juga 12 fps, karena standar dari 12 fps itu adalah sudah cukup untuk sistem CCTV. Oke, ini di konfigurasi ini dirasa cukup secara garis besar, semoga bisa dipahami. Lanjut ke menu set. Pada menu set ini adalah menu sistem untuk membackup data rekaman. Sebelum kita backup data rekaman, biasanya kita set dulu di playback atau pencarian rekaman. Setelah pencarian rekaman sudah ditemukan data yang mau direkam, kemudian kita catat di kertas jamnya, tanggalnya, jamnya, menit, dan detiknya. Kemudian di menu set ini kita buka dan kita isi misalkan tanggal rekaman yang mau diputar. Misalkan kita putar tanggal 6, kemudian kita isi jamnya jam 14.03.00. Untuk end time-nya, batas jam terakhirnya kita isi juga tanggalnya. Biasanya kan kalau kejadian itu hitungannya menit, jadi tanggalnya sama 6, tanggal 6. Jamnya kita isi lagi, jamnya juga sama jam 14. Misalkan kita mau nariknya 3 menit, jamnya 14, menitnya 3, menitnya 6. Kalau di start time-nya kan menitnya 3, di sini menitnya 6. Jadi data rekaman yang ditarik ini durasinya 3 menit. Ini setelah kita isi start time dan end time, selanjutnya kita pilih kameranya, kamera berapa aja yang mau dipilih. Misalkan kamera 1, 2 atau secara keseluruhan. Kalau kamera juga bisa, tapi biasanya kejadian itu tidak semua di kamera yang harus di backup. Misalkan kita backup kamera depan, IP cam 1, 2, 3, dan 4 kamera depan kita akan backup. Selanjutnya kita klik shoot. Nah, ini data 4 kamera yang akan kita backup. Selanjutnya kita klik export all.
lanjut ke video unlock, kita klik OK. Nah, di sini kita harus memasukkan flash disk ke port USB NVR. Nanti setelah flash disk dimasukkan akan terbaca di sini flash disk kapasitasnya, tipe-tipe filenya. Setelah flash disk dimasukkan dan data ini sudah terisi dengan data kapasitas flash disk, kemudian kita klik save. Karena ini belum ada flash disk, maka tampilannya seperti ini. Ketika kita klik save, maka program penarikan data dari NVR ke flash disk akan diproses dan tunggu sampai 100%. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu playback. Pada menu playback ini, langkah awalnya kita pilih tanggal, terus selanjutnya kita klik kamera, misalkan kamera 1 sampai kamera 4. Untuk jamnya kita pilih di bawahnya ini, yang garis biru panjang ini jamnya. Misalkan kita klik jam 14.03. Nah, ini 14.02. Ini jam 14.02. Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Kamera 4-nya kita off. Oke, kita lihat alatnya yang sekarang tanggal 7 bulan 3 jam 14.28. Oke teman-teman, sekian penjelasan mengenai fungsi menu program pada NVR Hikvision 16 channel. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Selamat beraktivitas.